Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulitri Amalia dari kelas Biologi E semester 4. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai variasi intrapopulasi. Variasi intrapopulasi ialah keanekaragaman baik bersifat morfologi maupun genetik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam suatu populasi. Hal ini disebabkan oleh morfologi yang erat kaitannya dengan umur, status sosial, habitat, dan juga pengaruh musim. Ada dua penyebab terjadinya variasi, yaitu faktor genetik dan faktor genetik merupakan variasi intrapopulasi karena perbedaan komposisi genetik. Variasi genetik terjadi karena adanya seksual dimorfisme seperti perbedaan seks primer dan seks sekunder, ginandromorfi dan interseks, transseksual dan uniparental, serta variasi diskontinu dan variasi kontinu. Variasi seksual merupakan variasi yang berasosiasi kelamin meliputi perbedaan kelamin primer dan perbedaan kelamin sekunder. Perbedaan jantan dan betina kadang sangat terbatas. Perbedaan dideskripsikan sebagai spesies yang berbeda. Contohnya, kakatua raja Ecletus rotatus muller jantan berwarna hijau dengan lambung orange dan betina berwarna merah dan biru dengan lambung hitam. Variasi intrapopulasi dapat digolongkan menjadi beberapa, yaitu variasi umur, variasi musiman, serta variasi seksual. Variasi umur suatu spesies hewan dapat memiliki variasi dalam perkembangannya dan berbeda dengan dewasanya. Variasi musiman, hewan yang hidupnya melalui beberapa musim dapat memperlihatkan variasi individu. Serta variasi seksual. Variasi ini dikenali dengan adanya perubahan pada organ seks primer, sekunder, ginandromorfi, dan interseksnya. Spesies sibling adalah spesies yang secara morfologi sama tetapi pada genetik, fisiologi, ekologi, reproduksi, dan tingkah lakunya sangat berbeda. Adapun pena adalah istilah untuk menunjukkan perbedaan bentuk atau fenotip yang terjadi dalam satu populasi. Dapat dicontohkan dengan hewan itik. Hewan itik jantan memiliki bulu yang cerah seperti gambar di sini, dan itik betina berbulu coklat. Dapat dilihat gambarnya. Dalam menentukan spesies sibling atau bukan spesies sibling dapat dilihat dari fekunditas, fertilitas, rasio seks, dan rata-rata pertumbuhan. Spesiasi alopatrik terjadi karena adanya penghalang fisik seperti sungai, gunung, letak geografi, dan sebagainya. Penghalang ini memisahkan sebuah populasi dari populasi induknya, yang berarti memotong aliran gen antara kedua populasi tersebut. Setelah terisolasi, mereka membentuk sejumlah perbedaan genetik, termasuk penghalang reproduksi yang membedakannya dari populasi induknya. Adapun contoh dari spesiasi alopatrik ini hasil evolusi dari populasi burung kutilang. Bisa dilihat burung kutilang dari Kepulauan Galapagos yang terpisah dari populasi induknya di benua Amerika bagian selatan. Ada pula spesiasi simpatrik, merupakan spesiasi tanpa isolasi geografik. Mekanisme ini cukup langka karena hanya dengan aliran gen yang sedikit akan menghilangkan perbedaan genetika antara satu bagian populasi dengan bagian populasi lainnya. Secara umum, spesiasi simpatrik pada hewan memerlukan evolusi perbedaan genetika dan perkawinan tak acak mengizinkan isolasi reproduksi berkembang. Salah satu jenis spesiasi simpatrik melibatkan perkawinan silang dua spesies yang berkerabat, menghasilkan spesies hibrid. Ginandomorfi sendiri merupakan individu yang memperlihatkan karakter jantan pada salah satu bagian tubuhnya dan karakter betina pada bagian tubuh yang lainnya. Ginandromorfi ini saya ambil contoh kupu-kupu. Bisa dilihat gambarnya. Sekian pemaparan materi mengenai variasi intrapopulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.